Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan buat setiap kita hari ini. Kita bisa berjumpa kembali dalam Daily Devotion. Saudara, malam hari ini sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Malam hari ini kami datang dengan ucapan syukur dan kami membuka hati kami bagi Engkau. Mari Roh Kudus berbicara buat setiap kami, urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Biar setiap kami yang menyaksikan renungan ini kami bisa mendapatkan sesuatu dan kami diubahkan, kami diinspirasi untuk kami semakin mengasihi Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin bercerita. Satu kali ada satu kelompok dari sebuah perusahaan di Amerika. Mereka ingin pergi ke atas gunung, mereka mau mengadakan hiking. Mereka ingin naik sampai ke atas puncak gunung dan mereka akan berkemah di atas puncak gunung itu. Nah, saudara, dalam perjalanan mereka naik ke atas, mereka sampai di beberapa titik untuk perhentian dan beristirahat untuk sejenak. Satu kali ketika mereka sampai di titik perhentian yang terakhir, itu sudah sangat mendekati dari puncak gunung itu. Sampai mereka ke atas itu, waktu mereka sampai di situ, kemudian mereka melihat pemandangan dari atas lembah itu ke bawah yang sangat luar biasa. Mereka melihat bagaimana gugusan dari lembah-lembah yang ada di bawah. Mereka bisa melihat betapa indahnya pemandangan dari atas itu. Dan akhirnya sebagian dari mereka memutuskan untuk mereka tinggal di situ dan tidak melanjutkan perjalanan mereka sampai ke puncak. Tapi saudara, sebenarnya tujuan mereka bukan ada di situ. Tujuan mereka adalah mereka mau sampai ke atas. Mereka mau sampai di puncak. Tapi ketika mereka melihat keadaan yang ada di sekitar mereka, yang belum sampai di puncak itu, menurut mereka, itu sudah cukup baik buat mereka. Akhirnya mereka puas dan mereka lupa bahwa tujuan mereka bukan itu. Tujuan mereka adalah puncak. Nah saudara, cerita ini memberikan kita satu inspirasi bahwa dalam kehidupan kita, kita harus mengerti tujuan dari kehidupan kita. Kita harus punya tujuan dalam kehidupan kita. Harus ada goal yang kita capai sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara lihat dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, tujuan saya dan saudara, orang-orang yang dipilih, yang dibenarkan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, tujuan kita ada di muka bumi adalah supaya kita terus diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Karena ayat yang ke-28 bilang, sebab kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita orang-orang yang mengasihi Dia. Nah saudara, biar kita terus fokus dengan tujuan kita, biar kita terus ada dalam tujuan kita ada di dunia ini, yaitu untuk terus diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Karena dalam Kejadian pasal yang pertama, firman Tuhan berkata, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan Tuhan memerintahkan kita dalam keserupaan dengan Allah, kita bisa mengelola apa yang Tuhan ciptakan yang ada di muka bumi. Kita bisa mengelola dan berkuasa atas semua ciptaannya. Jadi yang penting buat kita adalah, mari kita stay fokus dengan tujuan kita. Kalau hari ini saudara bingung buat apa saudara hidup, buat apa saudara jadi orang percaya, buat apa kita ada di dunia ini, saya kasih tahu saudara tujuannya, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dan dalam keserupaan dengan Tuhan itu, kita bisa diubahkan hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Dia. Dan kita bisa mengelola dan menguasai seluruh bumi yang adalah ciptaan Tuhan. Saudara, biar perenungan ini membukakan kita sesuatu bahwa Tuhan ingin supaya kita terus didewasakan. Tuhan ingin supaya kita terus diperlengkapi. Tuhan ingin supaya kita terus mengalami Dia dalam kehidupan kita. Saudara, satu kali Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Dari berbagai jenis tempat di mana benih itu jatuh, ada satu tempat yang namanya di tengah-tengah semak duri. Nah saudara, benih yang jatuh di tengah semak duri itu tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh, bukan karena apa-apa, tapi karena dihimpit oleh kekhawatiran akan dunia. Dan ada satu lagi, yaitu tipu daya dari kekayaan atau kenyamanan, saudara. Ketika kita ada di lembah yang sangat tinggi, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita ada di atas. Kita harus menuju puncak. Kita harus pergi berjumpa dengan Bapa, mengalami keserupaan dengan Dia. Itu tujuan kita. Kalau hari ini Tuhan percayakan kita berkat, kita bisa menikmati kemurahan demi kemurahan. Kita bisa nikmati penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Itu semua harus membuat kita semakin bersemangat mengiring Tuhan, semakin bersemangat melayani Tuhan, semakin bersemangat kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab itu tanda kehadiran Tuhan, itu tanda bahwa kita ada di jalan yang benar, kita ada di track yang benar. Sehingga ketika kita terus mengejar Dia, menjadikan Dia sebagai prioritas kita, menjadikan Dia sebagai tujuan kita, nah kita akan sampai di puncak. Dan di atas puncak sana kita akan melihat pemandangan yang sangat luar biasa, yang belum pernah kita lihat, lebih indah dari ketika kita ada di lembah. Jangan berhenti sampai di lembah. Kalau hari ini Tuhan percayakan kita lembah-lembah yang enak buat kita, penyediaan-penyediaan dalam hidup kita, jangan stay di situ. Mari kita terus naik ke atas. Jangan biarkan kenyamanan dari dunia ini menghimpit firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa mengalami Dia. Kita tidak bisa berjumpa dengan pribadinya dalam firman-Nya. Nah saudara, saya berdoa supaya perenungan ini memberkati setiap kita, menginspirasi kita untuk kita jangan berhenti sampai di lembah. Mari kita terus naik ke atas. Mari kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita terus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Karena kita tahu setiap kali kita datang dengan kesungguhan hati, firman Tuhan berkata, Tuhan memberi upah buat setiap kita yang datang dengan kesungguhan mencari Dia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.